Assalamualaikum Sodik. Selamat siang sahabat Trigona. Pada video kali ini kami akan melakukan panen madu jenis Heterotrigona itama, dan nanti ada juga panen untuk jenis Tetragonula cetarsis. Kebetulan kami akan melakukan panen ini, nanti ada event di Kalenda Fair, yaitu hari ulang tahun Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di sana di tiap-tiap desa akan menampilkan produk-produk unggulan dari masing-masing desa yang akan ditampilkan di masing-masing stand. Kebetulan di desa kami, Desa Maja, ada UMKM di bidang budidaya lebah Trigona itama. Jadi kami akan tampilkan produk UMKM kami di stand Desa Maja nanti. Terima kasih sahabat Trigona, selalu mengikuti channel YouTube kami, Kebun Gagela Madumizi, kebun budidaya untuk lebah Trigona. Kami di sini membudidayakan ada beberapa jenis lebah tanpa sengat. Yang dominan itu Trigona itama. Kemudian kami juga punya Ginothoracea ada. Selanjutnya ada Tetragonula testa cetarsis, nanti akan kita panen. Dan kemudian ada Terminata ya. Ada Terminata kelolot langka, kelolot emas, itu ada kami dapat kemarin. Agak susah nyarinya. Kebetulan kami sudah dapat. Dan satu lagi Levisep kami juga budidayakan, tapi untuk jenis Levisep memang kami tidak satukan di sini di kebun budidaya kami sini, melainkan kami kotak-kotak budidaya stupnya kami taruh di rumah. Ada sekitar 10 kotak budidaya untuk Levisep. Kami tidak campurkan di sini karena kita tahu karakter Levisep itu menyerang. Apabila ada Heterotrigona itama, Thoracea ataupun lainnya yang koloninya lemah, mereka akan menyerang, kemudian akan menguasai sarang, baik itu lock ataupun stup. Untuk itu kami pisahkan Levisep tersendiri, ada kami simpan di rumah. Satu topping ini hampir selesai. Ini lock yang saya bilang tadi super, karena memang kantung madu dia ukurannya besar-besar. Hampir selesai. Ini teknisi sedikit lagi. Ada beberapa kantung madu. Nanti akan kita lanjutkan di lock ataupun stup berikutnya. Masih ada beberapa. Setelah panen madu Trigona itama, mudah-mudahan nanti kita istirahat. Akan kita lanjutkan untuk panen madu jenis Tetragonula testa cetarsis, yang kami ada beberapa stup budidaya itu nanti kami akan tunjukkan juga.
Kita cek, sahabat Trigona, hasil dari sedot madu teknisi. Ini sudah berapa mili nih? Udah hampir 1 liter, hampir 1000 mili. Tadi seperti yang sudah saya bilang, ini mesin rakitan beliau sendiri, rakitan dari teknisi saya. Dia membeli beberapa alat, kemudian dia rakit dengan menggunakan baterai aki 12 volt untuk powernya, dan efektif, tahan, masih tahan. Ini dalam berapa jam dia masih bisa kuat, saudara. Kalau ada yang ingin berbagi ataupun ingin bertanya tentang alat mesin sedot ini yang biayanya cukup menghemat. Kalau kita beli di toko online itu 500.000 itu hanya mesin saja tanpa aki. Ini dia buat hanya beberapa ratus ribu membeli alat. Dia buat seperti ini, dia rakit menggunakan aki bekas. Jadi bersaing dengan mesin-mesin sedot madu yang dijual di online. Kalau ada yang ingin bertanya atau penasaran, boleh nanti silahkan di kolom komentar. Nanti yang akan menjawab teknisi saya, karena saya kurang paham. Dia yang merakit, dia yang akan menjawab, berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Ini ada, oh dia sudah pergi tadi. Selesai, sahabat Trigona, untuk topping yang satu ini. Akan kita lanjutkan di topping yang berikutnya, itu akan kita sedot lagi, masih ada. Lanjut kita. Ini pohon kopi, kalau dia berbunga, favorit semua lebah Trigona. Aromanya semerbak, wangi. Pagi hari ataupun sore hari mereka akan banyak sekali berkumpul. Inilah gambaran lokasi kebun budidaya kami, kebun budidaya Gagala Madu Mizi, sahabat Trigona. Lanjut kita. Ini teknisi sudah dari awal dia membuka plastik penutup topping dulu, karena agar menghindari dari rasa tidak nyaman dari lebah-lebah Trigona, sehingga dia tidak terlalu agresif menyerang kita saat kita panen madu. Saya belum berani mendekat, karena itu saya tunjukkan tuh teknisi tangannya dikerumuni, mereka merasa terusik. Nanti kalau sudah agak nyaman, mereka sudah tenang, saya akan dekat. Sementara biar teknisi dulu. Kita akan lihat bagian corong dulu ya. Karena ini kata teknisi ini termasuk log super, dan memang ini log rambutan super sekali, koloninya aktif, agresif. Belum tenang, mereka masih merasa terusik. Saya belum berani dekat.
Tunggu teknisi. Oke, kita coba dekat. Madu-madu Trigona Itama kami berwarna lebih pekat, tidak encer ataupun agak kuning pucat. Beberapa konsumen kami pun mengatakan begitu. Madu kami lebih pekat warnanya, lebih ke arah kecoklatan. Itu dia kantung-kantung madunya. Kalau ada yang belum tahu, ada yang viewer YouTube yang belum tahu tentang lebah Trigona, ini dia pollen. Pollen ini diambil dari serbuk sari bunga. Sedangkan nektar itu madu ini diambil dari nektar ataupun cairan manis pada bunga yang akan disimpan di kantung-kantung madu ini, kemudian ditutup, dibuat fermentasi dalam beberapa hari, jadilah madu. Ini sahabat Trigona, kami tetap menjaga pohon kopi karena memang bunga kopi ini favorit lebah Trigona. Pagi hari biasanya itu wangi sekali, semerbak mereka kumpul. Selanjutnya kopinya bisa kita manfaatkan, kalaupun hanya sedikit untuk konsumsi pribadi di rumah. Kalaupun memang banyak, bisa kita jual untuk penghasilan. Ini hasil penyerbukan mereka waktu berbunga. Mereka datang ke sini menghisap nektar dan sekarang sudah jadi buah. Singkong kita tanam. Singkong getahnya bisa untuk resin ya. Tenesi bilang itu singkong, getah singkong itu bisa untuk resin. Mereka akan ambil untuk membuat propolis. Getah singkong. Itu dia. Tonton terus sahabat Trigona video kami ini. Setelah selesai panen madu Trigona ini, kami akan melakukan panen madu untuk jenis Tetragonula testacetarsis yang tentu berbeda karakter, fisik maupun morfologi, bentuk kantung madu, bentuk corong, ukuran tubuh. Nanti kami akan tunjukkan nanti. Ada beberapa kotak budidaya yang sudah bisa dipanen dari jenis Tetragonula testacetarsis. Jadi tonton terus video kami ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, komen, dan share. Kita berbagi ilmu, berbagi informasi, sama-sama mengembangkan channel YouTube. Itu dia Toracika sedang mengambil serbuk sari untuk jadikan pollen. Memang ini favorit bunga, ini vegetasi favorit dari Toracika. Mereka selalu ke sini.
Ini sahabat Trigona, ini udah 1 liter dalam satu botolnya. Kami akan kosongkan dulu botol ini karena masih ada yang harus disedot. Ini hasilnya. Nanti ada beberapa topping yang belum kami panen. Ini sudah penuh, akan dikosongkan dulu. Sodik, sahabat Trigona, kalau kalian penasaran seperti apa base camp kami, inilah base camp kami. Di sini tempat kami istirahat, tempat teknisi minap juga menunggu lok stup pada malam hari. Dia minap di sini, teknisi. Ini base camp kami. Kadang-kadang ada beberapa kawan malam-malam datang untuk ngobrol dan melihat kebun budidaya kami. Inilah base camp kami. Saya tunjukkan. Di sini semua alat-alat kami simpan. Mesin sedot, kayu-kayu untuk buat lok, stup, ataupun topping. Oke sahabat Trigona, sudah selesai istirahat. Kita akan lanjutkan panen untuk jenis lebah Tetragonula testacea. Itu teknisi sudah membuka topping. Kita akan lihat proses panen untuk jenis Tetragonula testacea. Ini Tetragonula testacea. Kenali pertama, corong dia berbentuk matahari. Ya, orang lebih mengenalnya dengan lebah kelulut corong matahari ya. Khas sekali, dia berbentuk matahari. Kemudian morfologinya, bentuk tubuhnya sama seperti hitam, hanya dia lebih kecil. Madunya lebih kecil juga, susah untuk disedot pakai alat mesin, itu bening. Ini dia kantung-kantung madu dia. Warna madu dia bening, pekat. Dia beda dengan Levisep ya. Iya. Kalau Levisep polen dengan madu bercampur kan. Iya. Kalau itulah bedanya. Makanya ini C. tarsis ini termasuk yang paling bagus. Madu dengan polen berpisah. Kalau Levisep dia akan bersatu. Jadi saat kita melakukan pemerasan dengan manual ataupun mesin susah, karena bercampur antara polen dengan madu. Kalau C. tarsis ini berpisah. Madunya putih itu, bening bukan putih, bening pekat. Sama seperti petunjuk teknisi tadi, jangan sampai dihabiskan, sisakan madu. Itu etika kita terhadap setiap makhluk hidup. Ini baru sedikit, nanti kita cari lagi. Ini bunga favorit para lebah tuh, banyak sekali mereka. Lanjut, itu corong dia khas. Orang menyebutnya lebah kelulut corong matahari karena memang berbentuk matahari. Ini yang dimodifikasi berbentuk minimalis. Untuk proses pemerasan kami pakai masih manual ya, karena tidak ada mesin untuk pemerasannya. Mudah-mudahan higienis, kami pakai gunakan sarung tangan nanti. Itu dia madu dia,
kantung-kantung madu ini. Dia tidak menyatu dengan polen, berpisah. Jadi memudahkan kita untuk mengambil lalu memerasnya nanti. Ingat, madu C. tarsis ini berwarna bening, berbeda dengan Itama yang ada yang jenisnya warnanya kuning pucat, ada yang kuning kecoklatan, ada yang coklat pekat, tergantung vegetasi yang dia hisap dari sumber bunga apa. Warna pun agar berpengaruh pada rasa. Rasa madu kadang cenderung terlalu asam, tergantung dari vegetasi yang dia hinggapi untuk menghisap nektar. Ini C. tarsis kami. Kantung madunya terlalu kecil, jadi tidak memungkinkan untuk dihisap dengan alat sedot mesin. Itu warna dia bening, pekat, tidak sama dengan Itama yang kuning kecoklatan atau coklat pekat. Dia bening dan tidak ada rasa asam untuk C. tarsis. Tuh, bening madu dia. Saya tunjukkan satu lagi jenis vegetasi yang favorit Itama. Trigona, semua jenis Trigona. Thoracica, Itama ataupun Levisep ataupun C. tarsis itu air mata pengantin pink. Sudah tinggi. Itu favorit mereka. Tadi saya tunjukkan, nanti saya tunjukkan yang putih. Itu yang pink. Ini akan saya tunjukkan yang air mata pengantin AMP yang putih. Ini vegetasi favorit. Ini yang putih. Bijinya banyak. Yang sudah kering. Kalau ada yang berminat boleh komen. Bijinya banyak. AMP putih. Bijinya yang sudah kering. Ini bijinya banyak. Boleh nanti silakan komen di kolom komentar jika ada yang berminat. Ini Testa C. tarsis. Khas sekali, corongnya berbentuk matahari. Udah, aduh. Oh, di situ ada juga. Ini sama C. tarsis. Hanya sorong yang beda. Sorongnya yang agak berbeda. Ini ketahuan resinnya ini seperti dari pohon getah kandis ya. Apa kan itu? Asam kandis. Asam kandis. Itu khas sekali itu warna propolisnya. Ini ngambil dari getah resin getah pohon kandis. Itu dia kantong madunya. C. tarsis. Ini telur-telurnya.
Belum 1 bulan. Ini 1 bulan ini usia? Belum. Belum 1 bulan ini dia sudah menghasilkan kantung-kantung madu ini. Artinya kami ambil dari hutan ataupun alam, kami letakkan di lokasi kebun budidaya, pindahkan. Belum 1 bulan sudah menghasilkan kantung-kantung madu itu. Tuh boleh dilihat tuh yang madunya bening, pekat. Selesai. Akhirnya selesai, sahabat Trigona. Panen kita pada hari ini untuk jenis lebah hetero Trigona Itama tadi sudah selesai. Ada berapa mililiter tadi sudah. Kemudian dilanjutkan dengan Tetragonula cetarsis tadi sudah. Hasil panen ini akan kami kemas dalam botol, kami labeling, kami sealing. Nanti tujuan utama sebagai produk UMKM dari desa untuk di event tahunan di Kalianda Fair di Kota Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kami akan pamerkan nanti produk UMKM kami dari budidaya lebah Trigona. Tapi jika ada yang berminat membeli, kami tidak menutup, kami perbolehkan untuk yang berminat untuk mengkonsumsi madu lebah Trigona Itama, Tetragonula cetarsis. Jika kami belum panen karena belum maksimal hasilnya, nanti kalau memang sudah saatnya panen akan kami panen. Oke, Sodik, sahabat Trigona Itama, terima kasih sudah menonton channel YouTube kami Kebun Gagala Madu Mizi. Tonton terus channel YouTube kami yang bergerak di bidang budidaya kebun lebah Trigona Itama, Tetragonula cetarsis, Tetragonula Giana Tarochica, Terminata, juga Levisep. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tonton video kami pada konten-konten selanjutnya. Oke, Sodik, sahabat Trigona, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.